Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya siap untuk belajar? Baik Bu, siap. Oke, kalau begitu Ibu mau melihat dulu nih sejauh mana kesiapan anak-anak Ibu semua. Coba buku pelajarannya dikeluarkan semua ya. Baik Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Alhamdulillah. Oke, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Jadi Ibu harap semuanya memperhatikan biar nanti ketika namanya disebut tidak ada yang tidak menjawab ya. Oke, Anissa. Saya Bu. Anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siapa nih yang ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang teks eksposisi Bu. Bener banget, teks eksposisi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Saya Bu. Oke, silakan Nita. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Nah, benar sekali ya. Dan siapa yang tahu materi kita hari ini apa? Teks eksplanasi Bu. Betul, hari ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Di antaranya pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri, dan juga strukturnya. Nah, nanti jika anak ibu sudah paham, ibu akan memberikan latihan kepada anak-anak ibu semua. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu teks eksplanasi? Belum Bu. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Ayo, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas, isi, dan interpretasi atau penutup. Nah, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Kita masuk ke dalam ciri-ciri teks eksplanasi. Di antaranya, informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta atau faktual. Nah, yang kedua, hal yang dibahas itu adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, sifatnya itu informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir itu menggunakan kata penanda urutan, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Selain memiliki ciri-ciri, teks eksplanasi ini juga memiliki struktur teksnya. Struktur teks eksplanasi yaitu pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi gagasan yang berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang suatu fakta yang bersifat umum. Pernyataan umum merupakan penjelasan tentang topik utama. Yang kedua, ada penjelasan. Deretan penjelasan merupakan inti dari teks eksplanasi. Bagian ini berisi kalimat-kalimat yang menjelaskan pernyataan umum. Deretan penjelasan dijelaskan fakta tentang proses terjadinya sesuatu dan sebab akibat sesuatu itu terjadi. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan atau interpretasi itu berisi ringkasan penjelasan dari penulis. Bagian ini juga berisi gagasan yang juga dapat berupa tanggapan, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Nah, apakah di sini semuanya anak ibu sudah paham? Sudah Bu. Oke, karena sudah paham, Ibu akan memberikan latihan. Ibu akan mencatat soal di papan tulis. Nah, nanti Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi kepada kamu semua. Dan kamu bisa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Baik Bu. Apakah semuanya sudah siap? Belum Bu. Oke, karena belum ada yang menjawab belum, Ibu beri waktu 5 menit tambahan ya. Dan sekarang apa semuanya sudah siap? Sudah Bu. Oke, sekarang silakan dikumpul. Baik Bu. Nah, apakah dari materi ini ada yang belum paham anak-anak?
Sudah paham, Bu? Ibu bangga dengan kalian semua karena kalian sudah paham semua dan ibu sangat senang bisa mengajari kalian semua. Semoga apa yang ibu ajarkan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian nantinya. Oke, kalau begitu siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan Tari. Hari ini kita mempelajari teks eksplanasi, yang mana teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi, dan memiliki struktur yang terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Teks eksplanasi memiliki 5 ciri-ciri, diantaranya informasi yang dimuat berdasarkan fakta, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan menggunakan kata penunda urutan, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Ya, tepat sekali. Terima kasih ya Tari. Jadi teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian di alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, kita sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi, ciri-ciri, dan juga strukturnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat nantinya. Dan semoga anak-anak ibu juga di sini semuanya sukses ya. Baiklah anak-anak semua, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kepada Rina, silakan dipimpin doanya kembali. Untuk menutup pembelajaran, berdoa mulai. Oke, kalau begitu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.